Halo sahabat, dimana saja berada, selamat jumpa kembali dengan Mamang Kuraya. Yuk kita bertualang kembali bersama Mamang Kuraya. Oke sahabat, kita pagi ini bertualang kembali. Yuk ikuti pertualangan Mamang Kuraya dan perjalanan Mamang Kuraya. Kita jalan-jalan sambil bersilaturahmi. Oke sahabat. Lagi apa Mbak? Pasin pisang. Pisang. Ya, Mau diapain? digoreng. Mau digoreng. Itu sarapan ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Kuraya, sahabat, para pendengar, para pendengar di mana saja berada, yang setia dengan Mama Kuraya. Mari kita bertualang bersama, berjalan-jalan bersama dan bersilaturahmi. Kita akan lanjutkan dalam pertualangan seperti biasanya. Ini mbaknya masih ngupasin pisang mentah untuk digoreng, katanya untuk sarapan. Wah, dedeknya masih nyuci wajan ya dedeknya. Wah, pinter banget. Ya kok pinter. Iya. Udah bersih belum? Belum. Ya dikasih air lagi. Kasih lagi. Nah, cepat. Ini sobat, adik kecil ini pinter banget nih. Masih nyuci apa itu, cutil sama wajan. Nah, mau untuk apa dedeknya? Goreng pisang. Buat goreng pisang. Goreng pisang. Lah apinya udah di belum? Udah bikin udah bikin api untuk ini ya, untuk goreng. Pinter. Nah ini sobat, untuk minggu-minggu yang lalu kita udah vlog di sini. Nah kita akan vlog lagi hari ini. Tuh, ini ada jemuran jambe juga di sini. Nah sobat, kehidupan di kampung, kehidupan petani di kebun, beginilah perjuangannya untuk mendapatkan rezeki dan untuk mengais rezeki. Demikianilah suasananya. Dan perjuangan-perjuangan mereka inilah kita semua yang menikmati. Karena tanpa mereka, tanpa para petani, tanpa petani pekebun atau petani pangan, kita mungkin tidak bisa untuk beli beras atau apalah gitu. Karena masalahnya gak ada yang tanam. Nah kalau begini kita kan tahu petani yang dengan susah payah untuk membantu kita supaya kita bisa makan, bisa minum, bisa segala hal lah pokoknya, karena jerih payahnya petani. Nih sobat, masih mau goreng pisang mentah. Inilah sahabat, kalau kita melihat keadaan di kampung atau di pegunungan, beginilah kita harus bisa saling berbagi, saling mendoakan dan saling support kepada mereka, karena suasana mereka adalah kayak begini nih, dengan kehidupan yang sederhana, juga makan apa adanya, tapi dilakukan dengan senang hati, karena tidak ada lagi yang untuk bisa dikelola selain beginilah. Gimana sobat, menurut tanggapan sahabat-sahabat sekalian? Nah,
Inilah sobat, gubuk yang berada di tengah kebun. Suasananya kayak begini ini. Juga tiang-tiangnya cuma dengan kayu-kayu bulat yang dimanfaatkan untuk tiang dan usutnya. Dan ini biliknya adalah pelupuh. Nah, pelupuh itu jadi bambu gelondongan itu terus dicacah gitu aja. Dedeknya kak bahagia sekali sih. Tapi ya alhamdulillah sobat, air minum atau tempat mandi atau untuk masaknya ini sampai kebun. Jadi udah nggak begitu repot-repot untuk cari air jauh-jauh. Wah ini sobat, airnya juga jernih. Udah matang belum dedeknya? Goreng pisangnya. Nah, bapaknya kemana? Kebun. Ini di gubuk ini apa tiap hari, Mbak? Iya. Tiap hari. Wah, nih sobat. Katanya memang tiap hari di kebun sini dan mungkin bisa nginep di sini. Jangan sini, di sini. Cari daun dulu, cari daun yuk. Sini, sini. Sini panas itu, sini loh. Panas, sini loh. Wah, lah kok dedeknya nggak nawar-nawarin tuh? Wah, enak. Wih. Gubuknya gubuk bambu sobat. Sahabat, kita sudah mengikuti warga di kampung yang suasananya kayak begini. Sementara ini, nah, jadi kita lanjutkan petualangan untuk melanjutkan perjalanan.
perjalanan-perjalanan kita untuk memberikan kabar-kabar pada sahabat-sahabat sekalian. Dedeknya ikut bertualang nggak nih? Hmm? Ikut, ayo ikut. Oke sahabat, kita lanjut untuk bertualang. Nah ini di sini ada suara-suara tonggeret yang saat ini mengumandangkan lagu-lagunya mereka. Oke, kita akan melewati jalan ini. Nah, di sebelah sini ada rumah sahabat. Dan nanti kalau ada orangnya kita tanya-tanya. Nah, sahabat, rumahnya yang terpencil, tapi kelihatannya kok sepi. Wah bener sobat, kosong. Burungnya bunyi apa gitu. Wit. Sobat, mau tanya-tanya, nggak ada orangnya. Ini rumahnya terpencil sekali. Kita bersama-sama mengikuti keindahan-keindahan alam. Nah, di sini tikungan ini adalah jalan akses ke mana ini? Apa yang ke Talang Tengah itu? Nah, ini sahabat, ada motor di pinggir jalan. Ini mungkin ada orangnya yang masih kegiatan di kebun sini. Oh, lagi apa mas? Wah, ambil jengkol. Mantap. Tuh, sobat, ada pemuda yang masih ngambil jengkol. Oke, sahabat, kita lanjutkan perjalanan kita. Itu perjalanan ini. Ini ya kita akan langsung terus mengikuti jalan ini. Kalau kabarnya di sini ini warganya udah habis pada pindah. Nah ini ada motor odong-odong lagi di pinggir jalan. Ini kalau jalannya sudah lebar, sudah dibatu juga. Tapi ya kampungnya menurut kabar dan cerita itu tinggal beberapa rumah saja. Contohnya tadi ada satu rumah terpencil.
Kalau jalannya udah dilewati juga enak sebenarnya. Nih sobat, keindahan dan kesejukan. Di bawah sana terdengar orang tebang-tebang kayu, tapi jauh, akan kita temui tapi jauh ya. Kalau nanti bisa ada waktu kita temui. Nah, inilah sobat suasana di kampung di pegunungan. Untuk wilayah ini kalau saya lihat, jadi ini kampung ini di bawah kampung-kampung yang lain. Jadi kampung ini dikelilingi gunung atau bukit. Nah, kampung ini di tengah-tengah gitu. Jadi walaupun dia terpencil, tapi kampung ini nanti ini ada di tengah lingkungan yang banyak itu, malahan kelihatannya jauh kemana-mana. Tapi ya itu tadi, terpencil tapi di tengah-tengah. Nah ini sobat, di sini dulu ini kayaknya ada rumah, tapi udah nggak ada sekarang, karena ini bekas kayak tempat rumah. Nah ini di situ ada batu gede banget. Nah ini yang ke kiri ini kayaknya jalan ke kebun sobat. Waduh, ini jembatannya ambrol, berbahaya ini. Oh sobat, pemandangannya yang cukup bagus, dan saat ini kesejukan walaupun di musim kemarau, tapi tidak terlihat kayak kemarau sobat, karena kesejukannya ini, iklimnya masih bagus, suasananya masih bagus, masih banyak pepohonan yang rindang yang setiap hari mengeluarkan oksigen, jadi terasa sejuk. Beda dengan wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sudah pohon-pohonnya banyak ditebangin, sudah menjadi lingkungan yang tanpa naungan. Itu kalau kemarau akan terasa sangat panas sekali. Nah ini sobat, sepanjang jalan sebenarnya udah di-onderlah semua ini. Nah sobat, sekarang sudah sampai di perkampungan yang kayaknya terpencil, tapi sebetulnya dikelilingi oleh dusun-dusun atau
RT-RT lain. Ini malah di tengah-tengah. Wah, mantap sobat. Ini ada warga yang kolamnya. Oh. Nah, ini sobat, rumah-rumahnya tinggal 1, 2, 3. Tinggal 3 rumah lagi sobat. Jadi dulu di sini menurut cerita rumah itu 20-an rumah lebih. Tapi saat ini tinggal 3 rumah yang di sini, dengan ada pusakan masjid, tinggalan orang yang sudah lama pergi dari sini. Terus satunya di sana. Nah, ini juga tempat ini sangat sepi, nggak ada orangnya. Mungkin semua masih pada beraktivitas. Nah, dulunya masjid ini sangat ramai sekali. Sekarang tinggal 3 rumah yang menempati di sini. Wah, bunga-bunga di depan rumah sobat, sangat indah sekali. Tuh, mantap. Nah, ini sobat, ini adalah Pak Dani namanya, yang bikin gula tiap hari, nggak bikin. Tuh. Ini berapa jerigen tuh Pak Dani? 3 jerigen. 20 liter, berarti itu 60-an liter. 10 literan. Oh, 10 literan. Wah, mantap sobat. Tuh. Jadi ini pakai kayunya aja gede-gede kayak gini. Nah, ini 30 liter nih sobat. Untuk sekali ngambil 30 liter. Jadi kalau pagi sama sore itu 60 liter. 10 liter itu jadi berapa gulanya, Pak? 30. Berapa? 30. 30 biji. Wah, ya lumayan juga. Kali berapa ribu? 60. Enggak, Sama 10-nya. 10-nya 60. Berarti 6.000. 6 kali 3. Sehari itu, Pak. Iya. Belum sore nanti ya. Itu sekali ngambil. Ngambil ya. Nah, jadi kalau pagi ngambil segitu, nanti sore ngambil segitu juga. Berarti sehari mendapatkan 60 toros berarti. Iya. Wah, semoga sukses Pak. Ini memang sangat-sangat mantap sekali. Tapi di sini kok rumahnya tinggal 3 rumah Pak ya? Iya. Tinggal 3 rumah. Katanya dulu banyak. Banyak dulu sampai 15. Oh, tapi sekarang udah pada pindah. Eh? Pada pindah. Pindah ke Baru. Oh, gitu. Oke. Buat jerigen-jerigennya yang untuk bikin gula. Nah, terus ini airnya aja sampai melimpah sobat. Nah. Ini kolamnya, ikannya juga banyak tuh sobat. Mantap. Jadi Bapak ini adalah pengrajin gula merah, gula aren, yang mana seharinya dia bisa 2 kali ngambil, pagi dengan sore. Jadi kalau pagi 30 liter itu jadinya 30 gelondong, harganya 6.000. Nah, terus sorenya nanti itu 30 liter lagi, dan masih juga jadi 30 gelondong, masih kali 6.000 juga. Nah, kita kalkulasikan sobat. Jadi kalau sehari itu berarti hasilnya Bapak ini 180. Jadi itu pagi
Nah, terus nanti sore 180. Sobat, kita semua kita doakan Bapak ini semoga selalu eksis di pembuatan gula dan semoga sukses. Kita doakan. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama Bapak ini. Inilah Bapak Dani dan Ibu Rodia yang saat ini pengrajin gula. Wah, kemah repot-repot, Pak. Oh. Pak orang Sunda ya? Iya. Bapak selain bikin gula Pak, itu apa aja kegiatan? Di kebun, apa di mana, apa di sawah gitu? Kebun Oh, di kebun. Kebunnya jauh dari sini? dekat. Oh. Ada yang jauh. Berarti Bapak ini bukan orang sembarangan dong. Masih gula, hasilnya gitu. Punya kebun, tanyain jauh sama dekatnya kan, Ton? Ada yang dekat, ada yang jauh. Berarti kebunnya banyak. Nah, ibunya kemana ini? Kok nggak ada? Jambangnya tak cabe. Oh, jambang cabe. Oh, Cabe terong. oh ya. Di mana di bawah sana? Tuh di Pati. Oh ya. Nanti mau ikut lah. Nanti mau lihat kegiatan warga di kampung itu yang sangat unik-unik dan sangat mengesankan gitu, supaya untuk motivasi teman-teman yang lain. Kayak ini kan bikin gula Bapak. Terus sayangnya kita terlambat kesininya. Kalau nggak terlambat kita bisa ikut dari mulai deres. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada untuk motivasi teman-teman kita. Nah, nih sobat, kalau di kampung nih datang cuman kita mau ngonten aja, dibikin kopi sama Pak Dani. Nah, jadi sodakohnya itu ada kalau di kampung. Jadi rezekinya selalu ngalir dan lancar. Ya nyatanya nih, gula aja dia sehari bisa hampir 300. Nah, udah 300 lebih itu kalau 160 per hari. 180 per ngambil. Ya, inilah. Kita doakan sama-sama. Oke, makasih Pak Dani, kopinya kita seruput dulu nih sobat. Kita diberi kopi. Wah, ini ngurus ayam juga, ngurus kambing juga Bapak Dani ini. Jadi kerjaan Pak Dani ini nggak cuma satu aja bikin gula. Dia punya kebun, punya kambing, ngurus ayam juga. Jadi double karena skillnya itu banyak. Inilah yang patut kita contoh, kita hargai, dan kita memang kelihatannya Bapak Dani ini orangnya sederhana, rumah sederhana. Tapi ya untuk kegiatan, untuk hasilnya lebih banyak dari kita. Nah, jadi inilah untuk contoh. Berarti Bapak Dani ini bukan orang yang boleh dikatakan bukan orang yang wah gitu. Jadi dia sederhana tapi hidup bahagia bersama keluarga. Nah, amin, kita doakan. Nah, sahabat, di sini rata-rata punya kambing. Wah, jadi Bapak ini sangat skillnya cukup bagus. Jadi ini harga ini kata Bapak ini 7 juta. Terus udah gitu, daripada giling keluar, nah lebih baik beli mesin. Jadi nanti pupuk kulitnya itu bisa untuk bak kebun, jadiin kompos. Wah, mantap. Bapak ini memang lumayan pintar gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke sahabat, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Inilah sahabat suasana keadaan atau lingkungan Talang Tengah yang tadi hanya 3 rumah, 4 rumah sama yang mencil tadi. Dan inilah suasana yang dulu masjidnya cukup ramai karena banyak warganya. Ini sekarang ditinggalkan sama warganya. Hanya 3 rumah yang menempati. Nah sobat, jadi ya tapi masih alhamdulillah masih terawat rapi walaupun hanya dengan 4 rumah. Tapi walaupun hanya 3 rumah sobat, tapi suasana cukup nyaman dan damai. Hiasan-hiasan depan rumahnya cukup bagus sekali. Oke sahabat, kita lanjutkan petualangan kita ini. Kita akan melewati perkebunan saat ini. Nah sobat, kita melewati jalur-jalur sulit yang mana saat ini tadi habis melihat-lihat dari kegiatan warga kampung yang sangat istimewa di kampung yang hanya 3 rumah tadi. Terus yang awal tadi adalah di gubuk di tengah kebun yang kita temui tadi. Dan saat ini kita akan melihat suasana di kebun-kebun para warga kampung atau warga yang ada di pegunungan, yang dengan melewati jalan-jalan yang terjal dan licin ini. Apalagi ini kalau musim kemarau sobat, ini sangat licin karena daunnya sangat kering-kering. Tapi kalau musim hujan juga licin karena basah. Kalau tidak berhati-hati bisa sering jatuh. Oh ini sobat, pemandangannya yang sangat indah sekali, melewati tebing-tebing tapi tidak kalah menarik, menjadi terhibur dan sangat menyenangkan. Walaupun tadinya terasa capek, jadi enggak jadi capek karena melihat suasana dan pemandangan yang indah sekali begini sobat. Hijau, sejuk, segar.
Tapi di sini mungkin sobat 5 tahun yang akan datang mungkin banyak sekali kebun-kebun yang dinominasi oleh sawit. Nah ini contohnya, ini udah ada tanaman-tanaman kecil. Persaingan antara kebun kopi dan sawit untuk tahun ke depan mungkin hampir seimbang. Karena tempat-tempat yang sulit pun saat ini malah ditanamin sawit. Udah ciri khas nih sobat, suara tonggeret. Nah ini suara kita jalan kerasak kerasak, pelorot pelorot. Kopinya sobat. Pemandangan yang di kejauhan itu adalah bukan hutan sobat, tapi itu adalah tanaman yang menghasilkan. Ada kemiling, ada jengkol, ada petek, ada duren di situ. Kebun repong. Semua itu tanam kayak hutan tapi tanaman yang menghasilkan. Tapi kalau orang yang hobi di kopi, itu tanaman kayu-kayuan itu banyak dibasmi, dilok atau dibikin bahan untuk dijual kalau nggak kepake sendiri. Sobat, aduh, kecilnya ini. Ada kutu hijau. Wah, nih sobat, nebing banget. Memang kita upayakan sobat untuk melewati tebing-tebing yang terjal kayak gini. Kalau kita namanya bertualang cuman ini tempat yang enak, ya namanya pertualangan hanya tempat enak. Kalau ini kita akan bertualang dan memberikan informasi kepada para sahabat, para pemirsa dan kawan-kawan di mana saja berada. Jadi inilah petualangan yang sangat ekstrim. Ini ekstrimnya aja belum seberapa, karena ini baru tebingan aja. Tapi udah sangat susah untuk jalan. Wah, lah ini sobat, ada yang deres tuh, udah dideres. Cuma celombong, kayak baru aja. Nah, ini. Wih. Wah, mantap sobat. Ini maka ijan kaki satu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kok ada jalan ke bawah sulit kayak gini. Coba, wah ini jurang, kita lewat jurang ini. Ini kalau enggak pegangan bisa terbanting ke bawah sana tuh. Wah, tapi mantap sobat. Ini airnya jernih banget. Wah. Oh, ini kolang kalinya yang sudah dipangkas nih sobat. Tuh.
batunya kayak gini gede nih. Oke sobat, kita lanjut. Nah ini sobat, kalau ini apa namanya, daun pakis yang bisa dimasak nih. Nah, enak dimasak kalau ini, kalau yang masih mudanya kayak gini nih. Tapi kalau ini kan nggak enak nih. Nah nih kan beda daunnya, sama-sama tumbuhan paku atau pakis. Nah yang ini juga lebih beda lagi, ini gede, ini juga nggak enak, ini agak berduri. Waduh, jalannya melingkar-lingkar sobat. Oh, tebingan. Nah itu ada pohon aren tuh yang masih kecil, jajar 3 juga diurus semua, itu nggak dimatiin karena di sini gulanya cukup mahal. Satu gelondong itu 6.000. Mungkin kalau di sini tergolong mahal, tapi mungkin kalau daerah lain tergolong masih murah. Karena kalau di daerah lain satu gelondong itu bisa 10.000, tapi kalau di sini karena tempatnya 6.000 itu udah mahal. Wah ini sobat, orang ngambil air nih entah berapa ribu meter nih sampai rumahnya. Tuh, ini yang kayak gini nih sobat, bukan masalah apa-apa ini adalah mata air. Makanya dibiarkan begini, karena untuk melindungi sumber daya air atau sumber daya alam supaya tidak mati kalau di waktu musim kemarau. Walaupun kecil tapi tidak mati. Itulah sobat. Ini ada yang habis lumpuh. Udah hampir 3/4 jam atau 43 menit lebih berjalan kaki dan naik turun tebing. Wah mantep capeknya, mantep pemandangannya, dan keren juga pemandangannya, sangat indah sekali. Jadi kalau bertualangan di kayak tempat begini, ini mantap semuanya. Capeknya mantap, keindahannya mantap, terus nanjaknya juga mantap, turunnya juga mantap. Nanti udah nanjak sampai tempat rata tinggal ngos-ngosan, tapi nggak apa-apa karena itu namanya perjuangan. Jadi kita namanya hobi itu tidak bisa dibandingkan atau dibayangkan dengan apapun. Ini sobat, nah ini ada rumah apa ini, kayak rumah bajing tapi di dalam bolongan tuh. Wah baru kali ini nih tuh, ini kayaknya ada hewannya dalamnya, bajing kalau nggak salah. Wah ini ada pohon salak tapi nggak berbuah sobat. Kita lanjutkan perjalanan lagi lah. Ini tadi udah capeknya udah agak reda.
Uh, ini pokoknya nanjak, nanjak, nanjak. Tuh. Ini terus masih nanjak sobat. Ada orang teriak-teriak. Pleset sobat. Aduh. Tuh nanjak. Pleset lagi. Nah ini sobat, ini kalau di sini udah pisang langka ini namanya pisang mas, tapi nggak ada buahnya nih. Nah ini sobat, kalau di sini namanya rumput empritan, karena biasanya ini untuk rumah burung emprit. Membur-membur stekan sobat. Oke sobat, kita sejenak beristirahat. Ini udah agak rata. Wah itu pohon kartut kembangnya lebat banget. Kita sambil mendengarkan suara-suara burung perenjak. Kita deketin suara-suara burung perenjak tuh sobat. Malah menjauh sobat. Sampai sobat kayak gini nih, sampai nggak keambil karena masih musim mungkin.
juga kayaknya tahun kemarin nggak keambilan ini kopinya. Saya pada jadi pada tumbuh di bawah. Wow, tuh. Sampai mungkin sulit cari tenaga kerja ini sobat. Sampai kayak gini nih di bawahnya. Uh. Tuh, ada suara burung cikur, cilikur, cilikur. Suara burung saat merdu sobat. Aduh, capek-capek udah nanjak tempikan, ada suara burung tuh, ada cengeret, ada burung. Semakin segar. Kalau pemandangannya sih nggak salah-salah sobat, tiap hari kalau lewat di daerah perkebunan tuh nggak ada yang nggak indah, pokoknya bikin semangat. Pohon-pohon yang rindang, ditiup angin semilir tuh, anginnya di sini bersepoi-sepoi sobat. Sini sebetulnya sobat, kalau kita pas bareng temen bawa bekal atau bontot, makan bersama, duduk bersama, ngobrol bersama, wih indah banget di kayak tempat gini nih. Tuh. Sayangnya kita berangkat sedang sendirian. Nah, yang merah-merah ini adalah ciri batas perkebunan, batas kebun sobat. Tuh. Kalau pangkal jambe ini di mana-mana pasti bentuknya kayak gini, beda sama pohon-pohon lain tuh.
suara-suara burung kalau di kebun-kebun. Ini kita sudah jauh sekali berjalan dari sebelum masuk daerah Talang Tengah, terus masuk ke Talang Tengah, terus tadi udah ketemu bapak yang punya kolam lebar, terus udah gitu dia bikin gula, dan dia juga punya kambing. Terus dia masih itu apa tadi, jabang-jabang apa itu tadi, terong. Dan ke depan pun dia punya harapan kebun dia itu akan dibikinkan pupuk kompos dari kulit kopi dan pupuk kandang. Dia sampai beli mesin sendiri karena katanya kalau dia menggiling kopinya keluar itu bahkan terbuang. Memang cukup skillnya cukup bapak itu tadi. Memang kelihatannya rumahnya sederhana, apa-apanya sederhana, tapi untuk ekonominya lebih mapan dari yang lain. Karena memang ya begitulah rata-rata orang yang kayaknya hidupnya sederhana, kayak nggak punya apa-apa, rumahnya aja kadang-kadang kelihatan kayak bodol, tapi nggak taunya ekonominya cukup mapan, uangnya ada. Karena kalau orang-orang begitu tuh nggak terlalu memikirkan duniawi, mikirnya tentram, damai, dan beribadah, itu aja. Wah, ini sobat, durennya lihat tuh, kembangnya nih tuh. Wah, lebat banget tuh. Wah, mantap bro. Tuh, kalau jadi semua tuh, kok bisa gini ya kembangnya. Wah, berburu. Waduh. Oke sobat, kita berhenti sejenak untuk sambil melepaskan lelah dulu. Kita sambil lihat-lihat di pemandangan sekitar sini. Lah pemandangannya sobat, masih kita melewati jalur perkebunan karena di sini memang daerahnya perkebunan. Dari tadi turun terus nanjak, turun lagi, nanjak lagi. Memang itulah petualangan di perkampungan. Bukan perkampungan lagi nih mah, udah di perbukitan, pegunungan perbukitan nih. Oke sobat, kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih yang telah mengikuti perjalanan Mamangkuraya, silaturahminya Mamangkuraya. Semoga sahabat-sahabat sekalian diberikan kemurahan rezeki, ditambahkan umur yang panjang, yang untuk dalam beribadah, ilmu yang panjang tapi barokah, jangan ilmu yang panjang tidak barokah ya. Terus dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, yang sakit semoga diberikan kesembuhan, dan yang belum mendapatkan jodoh semoga dimudahkan dan dilancarkan jodohnya. Semoga yang sakit pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan rahmat hidayah serta barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nambatan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di video-video selanjutnya dengan suasana yang lebih indah dan menarik.